Tahun lalu tiket konser Anda terjual habis dalam hitungan detik. Semua pencarian populer Anda di masa lalu penuh dengan ejekan. Tapi justru seorang Huka yang bisa dicemooh oleh siapapun. Mampu membuat bos perusahaan publik triliunan menghentikan negosiasi miliaran. Bahkan membuat karyawan perusahaan menonton konser. Hanya karena penggemar Anda dulu sudah dewasa. Sementara penggemar orang lain masih di bawah umur. Tahun sebelumnya ketika Anda baru go public. Anda mendongak dan melihat kalender di sudut kanan bawah komputer. Lalu dengan tenang berjalan keluar dari apartemen. Ini adalah tahun ke-10 Anda melakukan perjalanan ke Daxia. 10 tahun lalu. Ketika Anda pertama kali datang. Tubuh ini baru berusia 15 tahun. Saat itu keluarga sedang mengalami kemunduran. Orang tua bahkan menjual rumah Anda karena Anda. Untuk bertahan hidup. Anda berpartisipasi dalam Star Singing Competition di bawah bendera perusahaan Huanteng dan debut dengan cepat. Menjadi penyanyi penulis lagu terkenal. Namun di tahun ketiga debut, karena sengketa hak cipta musik, Anda dibekukan oleh perusahaan. Ini sudah 7 tahun setengah bulan. Hari ketika Anda berjanji kepada penggemar 7 tahun lalu. 7 tahun kemudian saya akan mengadakan konser. Anda datang untuk mendengarkan rambut Anda yang tidak berbentuk. Janji yang dibuat di awal tahun. Anda berada di puncak kejayaan. Cahaya tak terbatas. Saat ini Anda sudah pensiun selama 7 tahun. Saya khawatir Huanteng di sisi lain. Apa yang Anda katakan? Anda ingin mengadakan konser. Tahukah Anda berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mengadakan konser? M.A. Kiang menatap Anda dengan tidak percaya. Seolah-olah mendengar lelucon. Anda berkata dengan tenang. Ya. Ini adalah perjanjian saya dengan penggemar 7 tahun lalu. M.A. Kiang menunjukkan senyum sinis. Ningsing. Apakah Anda pikir Anda masih diri Anda yang 7 tahun lalu? Sekarang bahkan orang yang diambil secara acak lebih populer dari Anda. Mereka bahkan belum mengadakan konser. Mengapa Anda berpikir Anda bisa melakukan ini? Artis dan staf lain datang dan berdiskusi dengan penuh semangat. Kapan dia kembali? Staf di samping sudah terbiasa dengan ini. Ini adalah yang keN kalinya Anda mengusulkan untuk mengadakan konser. Sebelumnya tidak ada yang peduli. Sampai ke M.A. Kiang, barulah diperhatikan. Tapi apa gunanya? 10 tahun lalu. Anda yang berusia 15 tahun menjadi terkenal dengan sebuah lagu yang menjadi hit sekali dalam 10 tahun. Setiap album yang Anda rilis saat itu, setiap lagu menjadi legenda di dunia musik Daxia. Lagu-lagu Anda diputar di jalanan dan ganggang. Namun itu terjadi 7 tahun lalu. Anda sekarang tidak hanya tidak menulis lagu baru, bahkan sudah 7 tahun tidak muncul di depan kamera untuk membahas exposure. Bahkan tidak sebagus artis lapis ke-18 dalam hal popularitas. Anda sekarang bahkan tidak punya banyak penggemar. Yang diingat semua orang adalah Anda yang 10 tahun lalu. Bukan orang biasa yang tidak menghibur ini. Semua karena kejadian itu. 7 tahun lalu. Anda menyadari bahwa perusahaan hanya ingin menggunakan Anda untuk menghasilkan uang. Memanen penggemar tanpa dasar. Daun bawang bahkan tidak memiliki perencanaan untuk pengembangan karir mereka. Jadi, Anda menggunakan tabungan Anda untuk mengubur hak cipta semua musik Anda. Tentu saja perusahaan tidak mau. Tetapi saat itu Anda adalah mesin penghasil uang yang riang. Anda mungkin tidak memiliki keriangan. Tapi Huanteng tidak bisa tanpamu. Kemudian, karena kejadian ini, para petinggi tidak puas. Mereka mengambil kesempatan untuk mengolah yuan baru. Menggantikanmu. Membekukanmu sepenuhnya. Pembekuan ini sudah 7 tahun. Dalam 7 tahun terakhir, Anda menghilang dari lingkaran Anda dalam semalam. Anda tidak merilis lagu baru atau kesempatan pertunjukan apapun. Karena masih ada kontrak dengan perusahaan. Anda bahkan tidak memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri. Seiring berjalannya waktu, berbagai platform secara bertahap tidak memiliki berita tentang Anda, seolah-olah orang ini tidak pernah ada di lingkaran itu. Jika bukan karena Anda, M.A. Kiang tiba-tiba muncul hari ini.
Saya hampir lupa karakter ini. Tetapi memikirkan tentang masalah hak cipta. MA Qiang bertaruh selama 7 tahun. Akhirnya menemukan jalan keluar. Tindakan Anda saat itu menyebabkan kerugian besar bagi Huan Teng. MA Qiang sebagai manajer Anda juga terlibat. Sekarang Huan Teng tidak lagi mengandalkan Anda untuk menghasilkan uang. MA Qiang tidak lagi khawatir. Juga punya kesempatan untuk melampiaskan amarah ini. Karena kamu sudah datang hari ini. Jadi aku tidak perlu repot mencari orang untuk memberitahumu. Perusahaan memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrakmu. Kontrakmu berakhir hari ini. Mulai sekarang kamu tidak ada hubungannya dengan Huan Teng. MA Qiang menatapmu dari atas ke bawah seperti melihat sampah. Kamu yang sekarang tidak memiliki nilai komersial. Huan Teng tidak akan menginvestasikan sepeser pun padamu. Dan usulanmu untuk mengadakan konser di mata MA Qiang benar-benar mimpi di siang bolong. Dia melihat punggungmu pergi dan mencibir dengan kejam. Tiba-tiba merasa bahwa kejadian 7 tahun lalu juga ikut menghilang. Kembali ke rumah. Kamu menghela nafas pelan. Kamu tidak menyangka bahwa pada akhirnya akan berakhir seperti ini. 10 tahun yang lalu, kamu menyeberang ke gedung ini. Menemukan bahwa industri hiburan di sini jauh tertinggal dari kehidupan sebelumnya. Banyak lagu-lagu populer dari kehidupan sebelumnya yang kosong di sini. Demi beberapa perak yang pecah, kamu memilih untuk debut dengan lagu-lagu hits. Selangkah demi selangkah naik ke puncak dari pendatang baru. Namun sekarang, semua ini seperti bunga yang mekar sesaat. Jika bukan karena 7 tahun lalu kamu menghabiskan semua yang kamu miliki untuk membeli hak cipta musikmu sendiri, kamu tidak akan sampai pada titik ini sekarang. Bahkan jika diulang, kamu tetap akan membuat pilihan yang sama. Dulu, penggemarmu adalah orang-orang yang baru lulus dan memasuki masyarakat. Resmi berjuang. Dan sedang bokek. Tetapi karena mereka menyukai lagumu, mereka berulang kali mendengarkan, menonton pertunjukan komersialmu. Hanya saja mereka tidak tahu siapa pemenang terbesarnya. Mungkin adalah Huan Teng di balik layar. Ketika perusahaan mengusulkan musik berbayar, kamu tetap menolak untuk membayar dari kantong sendiri untuk membeli hak cipta semua musikmu. Tindakan ini benar-benar membuat Huan Teng marah. Dan karena itu kamu dibekukan selama 7 tahun. Sekarang hanya tinggal setengah bulan dari janji dengan penggemar. Tapi Huan Teng tidak hanya menolak untuk membantumu mengadakan konser, bahkan langsung memutuskan kontrak. Kau tersenyum pahit. Tanpa dukungan meriah. Mengadakan konser hampir lebih sulit daripada naik ke surga. Kemudian kau melihat ponselmu. Saldo 5 juta. Jika ingin mengadakan konser, ini masih jauh dari cukup. Sejauh yang kau tahu, mengadakan konser setidaknya membutuhkan 10 juta. Kau masih kekurangan setengahnya. Selain itu koneksi dan hubungan. Kau telah pensiun selama 7 tahun. Hanya sedikit teman yang tersisa. Artis lain baru saja menyebarkan berita tentang mengadakan konser. Akan ada banyak teman di industri yang membantu mempromosikan dan meneruskannya di Weibo. Sementara jika kau memposting di Weibo sekarang, mungkin tidak ada yang akan memperhatikanmu. Senyum pahit di wajahmu semakin dalam. Dulu penggemarmu sama sepertimu. Adalah pendatang baru di masyarakat. Kita saling menyemangati bersama. Saling mendukung, hanya 7 tahun berlalu. Penggemarmu semua sudah dewasa. Sudah melewati masa kejayaan itu. Sekarang satu-satunya hal yang kau syukuri adalah kau memegang hak cipta musikmu sendiri dan tidak lagi dikendalikan oleh orang lain. Namun meskipun kau dibekukan selama 7 tahun. Tetapi dalam 7 tahun ini, kau tidak menyia-nyiakannya. Tidak hanya menyelesaikan impianmu, tetapi juga mengumpulkan banyak lagu baru. Kapan saja bisa merilis album baru. Selama kau memberi dirimu sedikit lebih banyak waktu, kau akan bisa kembali ke puncak. Tapi saat ini, setelah kau memperkirakan secara kasar,
Kau masih menghela nafas. Sepertinya masih belum cukup. Kau mendongak menatap rumah di depanmu. Sebuah pikiran melintas dengan cepat di benakmu. Tetapi dengan cepat kau mengesampingkannya. Ini adalah rumah pertama yang kau beli untuk dirimu sendiri setelah debut dan juga satu-satunya rumahmu. Rumah ini seperti seorang teman lama. Telah menemanimu selama hampir 10 tahun. Kecuali benar-benar diperlukan. Kau tidak akan pernah menjualnya. Masih ada setengah bulan lagi. Aku pasti akan menemukan cara. Kau membuka Weibo. Memutuskan untuk mencari peluang kerjasama. Tiba-tiba, kau terkejut. Sebuah berita utama yang berkaitan dengan dirimu sendiri. Terpampang jelas di daftar pencarian terpopuler. Bersamaan dengan itu, Weibo juga sangat ramai. Ternyata sebuah variety show bernama PGR akan segera syuting. Tim produksi meluncurkan pemungutan suara untuk bintang tamu di Weibo. Penonton harus memberikan suara untuk selebriti yang paling mungkin berpartisipasi dalam acara tersebut dalam waktu 20 menit. Tim produksi memberikan nama 31 bintang tamu selebriti. Di antaranya ada namamu. Hanya saja namamu berada di urutan terakhir. Jika tidak dilihat dengan cermat, pengguna Weibo sama sekali tidak akan menyadarinya. Ketika pertama kali melihat daftar yang diberikan oleh tim produksi, mereka secara beramai-ramai menyatakan keraguan mereka di bagian komentar. Ningsing ini sudah lama kedaluarsa. Tidakkah tim produksi berpikir untuk menghidupkan kembali masa lalu? Dia adalah seorang pria yang sudah menikah dan tidak memiliki karya representatif. Meskipun lagu-lagu sebelumnya sangat populer, tetapi lagu-lagu itu sudah ketinggalan zaman. Orang ini sengaja datang untuk mencari perhatian. Sebagai acara variety show lama, kegiatan pemungutan suara, PGR, dengan cepat memicu diskusi hangat. Pengguna memberikan suara mereka kepada tamu yang paling mereka nantikan. Jumlah suara di antara 31 bintang tamu selebriti dengan cepat menunjukkan perbedaan yang besar. Tamu dengan suara terbanyak adalah bintang yang sedang naik daun di kalangan tersebut. Tingkat dukungan penonton adalah 20%. Saat ini tamu dengan suara terendah tidak lain adalah dirimu, 15 menit telah berlalu. Tidak ada satu suara pun. Tingkat dukungan penonton adalah 0. Saat ini, Weibo juga penuh dengan ejekan. Hahaha. Orangnya tidak populer. Tentara bayaran juga tidak bisa dipekerjakan. Siapa yang populer dan siapa yang tidak. Jelas terlihat, era miliknya telah berlalu. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah di grup penggemarmu, seorang netizen bernama 10 tahun. Mentransmisikan ulang Weibo ini ke grup besar bernama Kembalinya Bintang. Grup yang telah lama tidak aktif selama 7 tahun. Tiba-tiba menjadi aktif saat ini. Sedang rapat. Segera datang dalam perjalanan bisnis. Beri aku 1 menit, aku akan segera datang. Sedang minum dengan mitra. Segera datang. Tepat ketika Weibo penuh dengan ejekan. Jumlah suaramu tiba-tiba berubah. Kulihat data ini mengejar dengan kecepatan yang tak terhentikan. Dalam 5 menit terakhir, dengan tingkat dukungan pemirsa 100%, ia menjadi tamu yang paling banyak diminta. Ini palsu, kan? Pasti pasukan air. Kapan selebriti punya begitu banyak penggemar? Bukankah penggemarnya sudah lama berhenti menjadi penggemar? Bahkan jika dia nomor 1. Tim program tidak akan mengundangnya karena dia terlalu kacau. Pasti tim program sengaja membuat sensasi. Saat semakin banyak diskusi di Weibo, segera sebuah pencarian populer muncul di daftar pencarian populer, PG dan selebritas membuat sensasi. Ketika pencarian populer ini muncul di daftar pencarian populer, bahkan tim program pun tercengang. Meskipun variety show PG ini sangat populer, tapi pencarian populer di Weibo bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan begitu saja. Terutama sekarang persaingan di industri hiburan sangat ketat. Semua orang berlomba-lomba untuk masuk ke pencarian populer. Tidak banyak yang benar-benar memiliki kesempatan untuk masuk ke pencarian populer. Sekarang, karena kamu, tim program bahkan belum mulai syuting, sudah masuk ke pencarian populer. Ini bisa dibilang kekayaan besar bagi PGR. Segera, tim program PGR memposting sebuah informasi di akun resmi.
Jika berita itu benar dan dapat dipercaya, tidak ada kepalsuan sama sekali. Terima kasih kepada setiap penggemar yang mendukung PG. Selamat menikmati PGR besok tepat waktu. Setelah melihat klarifikasi PGR, meskipun semua orang tidak mengatakan apa-apa lagi, mereka diam-diam menganggap ini adalah komedi yang disutradarai dan diperankan sendiri oleh PG untuk mendapatkan popularitas. Sementara itu, ketika kamu melihat tingkat dukungan pemirsamu, kamu jelas terkejut sejenak. Kamu tidak menyangka bahwa setelah 7 tahun pensiun dari industri, kamu akan masuk ke pencarian populer dengan cara seperti itu. Sejujurnya, sebenarnya kamu juga curiga bahwa ini adalah sensasi dari tim program. Karena kamu sudah pensiun dari industri selama 7 tahun. Tidak mungkin memiliki tingkat dukungan yang begitu tinggi. Namun, popularitas dan lalu lintas yang dibawanya ke tim program kali ini adalah nyata. Kamu melihat akun resmi PGR dan tiba-tiba punya ide. Meskipun kamu sudah ketinggalan zaman sekarang. Tapi kali ini memang membawa banyak topik untuk PGR. Jika kamu memilih untuk bekerja sama dengan PGR saat ini, tim program mungkin akan mempertimbangkannya. Dengan begitu, kamu akan memiliki kesempatan untuk mengumpulkan sebagian biaya. Dan komputermu masih menyimpan banyak lagu klasik. Jika kamu bekerja sama dengan PGR, kamu bisa mencoba merilis beberapa lagu lama. Siapa tahu platform kolaborasi lain setelah melihatnya juga akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan diri sendiri. Dengan begitu 5 juta juga bukan hal yang mustahil. Memikirkan hal ini, setelah mengedit sebuah pesan, mengirim pesan pribadi ke grup program PG kedua. Saat ini semua orang di studio grup program PG kedua sedang mendiskusikan tentang Anda yang berinisiatif menghubungi grup program. Alasan mengapa nama Anda muncul dalam daftar tamu undangan program hari ini sebenarnya adalah sebuah kejadian yang tidak disengaja. Kebenarannya adalah karena kesalahan kerja seorang karyawan magang yang membuat daftar yang awalnya hanya berisi 30 orang bertambah dengan nama Anda, sehingga menjadi 31 bintang tamu. Awalnya grup program ingin mengganti daftar yang benar. Namun saat mereka menyadarinya, pemungutan suara sudah dimulai. Grup program hanya bisa membiarkannya begitu saja. Namun sekarang muncul tingkat dukungan 100%. Ini adalah situasi yang belum pernah dialami PG sejak program ini dimulai. Setelah melihat hasil ini, tingkat keterkejutan grup program tidak kalah dengan para pengguna Weibo. Benar-benar keterlaluan. Seorang idola kedaluarsa yang telah menghilang selama 7 tahun. Ternyata bisa langsung mendapatkan dukungan dari banyak penonton. Yang lebih tidak mereka duga adalah Anda ternyata berinisiatif menghubungi mereka. Perlu diketahui bahwa 7 tahun yang lalu, dua kata Ningsing adalah merek yang sangat terkenal. Saat itu bahkan PG kedua mungkin tidak bisa mengundang Anda untuk menjadi bintang tamu program. Juga tidak perlu Anda berinisiatif menghubungi. Akan ada banyak sekali grup program yang memohon agar Anda menjadi bintang tamu di daftar program. Hanya saja, ini semua adalah kejadian 7 tahun yang lalu. Anda sekarang sudah tidak memiliki ketenaran apapun. Bahkan tidak sebaik artis kecil lapis ke-18. Saat para staf grup program merasa kagum, mereka mengadakan rapat dadakan khusus untuk membahas masalah ini. Meskipun mengundang Anda sebagai tamu mungkin mengandung risiko, namun risiko dan peluang berjalan beriringan. Grup program akhirnya memutuskan untuk berjudi. Pada saat yang sama, para pengguna di Weibo juga menunggu grup program mengumumkan anggota tamu musim ini. Setiap kali PG mulai syuting, akan ada banyak sekali berita tentang bergabungnya para bintang. Ada juga banyak bintang yang menyerukan PG di Weibo. Grup program ingin bergabung dengan PG. Pada akhirnya grup program PG akan mengklarifikasi. Kali ini juga tidak terkecuali. Semua orang menunggu PG kedua mengumumkan daftar tamu yang benar-benar diundang. Ketika PG kedua kembali merilis Weibo untuk mengumumkan daftar tamu yang diundang, hal itu menarik perhatian banyak orang. Ketika mereka melihat nama Anda juga muncul di daftar, tiba-tiba terkejut, sementara juga mencemooh dan mempertanyakan. Pada saat yang sama, berita tentang keikutsertaanmu dalam comeback PG kedua dengan cepat menyebar ke seluruh jaringan, mantan perusahaan, Hanteng,
tidak bisa duduk diam. Segera melompat keluar, mendapatkan popularitas. Perusahaan Hanteng menutup masa lalu adalah masa lalu. Daripada melihat ke belakang, lebih baik bersiap dan memulai kembali. Meskipun perusahaan Hanteng tidak lagi bekerja sama dengan Guru Ningsing, tetapi berharap Guru Ningsing dapat mempertahankan niat awalnya dan terus menciptakan karya yang lebih baik. Weibo perusahaan Hanteng ini terlihat menyemangatimu. Sebenarnya menyindirmu karena mendapatkan popularitas. Membeli tentara bayaran untuk membuat dirimu menjadi trending topik. Baru saja pensiun selama 7 tahun dan baru saja mengakhiri kontrak dengan perusahaan. Tiba-tiba ada PG, sumber daya yang begitu besar. Benar-benar menampar wajah mereka. Pada saat yang sama, artis-artis di bawah Hanteng juga berbondong-bondong keluar untuk mendukung musisi Tian Yu, menghormati pilihanmu. Pada saat yang sama, juga berharap dia bisa mengerti. Era telah berubah. Hanya musik dengan karya yang benar-benar bagus yang akan diingat oleh publik. Penyanyi hip-hop Yipi, Guru Ming, adalah seorang yang berbakat. Berharap dia bisa menciptakan karya dengan sungguh-sungguh daripada menjadi seorang penghibur variety show. Setelah ejekan dari beberapa musisi terkenal, Weibo sekali lagi menyambut gelombang ejekan terhadapmu. Kamu melihat 1 juta lebih di akunmu. Menunduk dan tersenyum. Tidak ada perantara yang mengambil keuntungan itu menyenangkan. Hanya saja kamu masih kekurangan 4 juta. Untuk sementara waktu. Kamu sekali lagi jatuh ke dalam kesulitan. Sekarang kamu tidak tahu kemana lagi harus mencari sisa 4 juta itu. Pada saat ini, semua orang mengabaikan informasi yang sangat penting. Penggemarmu sepertinya sudah mulai muncul dalam ejekan dan harapan. PG kedua akhirnya mulai syuting. Pekerja di balik layar B area dengan tegang mengamati reaksi penonton di lokasi. Mengundangmu kali ini adalah sejak PG mulai syuting. Petualangan terbesar yang pernah dilakukan. Jika berhasil, rating PG kedua kali ini akan stabil. Hanya saja jika kalah, PG hanya akan merusak reputasinya sebelumnya. Di era acara varietas yang melimpah ini, untuk membuat program menjadi viral, Anda harus membuat topik dan popularitas. Dan Anda tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Meskipun sudah ketinggalan zaman, tetapi trending topik kemarin adalah bukti terbaik. Saat waktu Anda naik panggung semakin dekat, seluruh staf di balik layar PG2 mengangkat hati mereka ke tenggorokan. Beberapa orang terus-menerus melihat ponsel mereka. Menjelajahi bagian komentar dari akun resmi PG2. Beberapa orang berjalan bolak-balik tanpa henti. Dan beberapa orang terus menatap peringkat. Mata mereka tidak berani berkedip. Saat platform pengangkat perlahan naik, Anda memegang mikrofon dan muncul di atas panggung. Saat Anda muncul, ekspresi penonton di bawah panggung dan di depan TV menjadi sedikit halus. Alasan mereka menonton PG2 adalah karena mereka tertarik dengan kru produksi program dan idola favorit mereka. Sekarang Anda di atas panggung sangat asing bagi mereka. Beberapa dari mereka bahkan belum pernah mendengar nama Anda. Tetapi ketika mereka melihat Anda, mereka tidak bisa mengalihkan pandangan mereka tanpa hal lain. Penampilan lawan terlalu luar biasa. Sesaat, yang tersisa di benak mereka hanyalah dia. Ketika musiknya mulai dimainkan. Ketika melodi mereka muncul di tempat kejadian. Perhatian penonton kembali ke panggung. Mereka sangat penasaran. Apakah seorang penyanyi yang telah meninggalkan panggung selama 7 tahun masih dapat mempertahankan standar sebelumnya? Untuk sementara, semua orang tampaknya tidak optimis. Pada saat yang sama, di bawah akun resmi Weibo PG2, ada banyak komentar lagi. PG, kamu sudah sombong. Kamu mulai mengorbankan niat awalmu demi popularitas. Bisakah kamu tidak memaksakan tontonan kepada penonton? Mungkinkah semua kekuatannya bergantung pada wajah itu? Staf di belakang layar PG2 melihat komentar di bawah akun resmi Weibo PG2. Ekspresi mereka agak jelek. Alasan mereka mengundang Anda
Sebenarnya sebagian besar karena mereka tertarik dengan topik dan komentar di belakang Anda. Dan Anda hanyalah bintang tamu saja. Ditambah lagi Anda sudah 7 tahun tidak muncul di depan kamera. Banyak penonton yang asing dengan Anda. Bahkan jika itu kacau, program tidak akan terlalu terpengaruh karenanya. Bahkan akan ada lebih banyak topik dan popularitas karena ini. Namun, sekarang tampaknya, sepertinya tidak demikian. Penonton sepertinya menolakmu. Mereka sulit menerima penyanyi asing. Tiba-tiba berdiri di panggung PGR. Tepat ketika staf di belakang layar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba rating pemirsa terbaru keluar 8%. Dengan kata lain, ketika Anda muncul di atas panggung, rating pemirsa mereka telah menembus rating tertinggi PG. Bukan rating pemirsa keseluruhan gedung variety show. Untuk sementara, semua staf di belakang layar berdiri dari posisi mereka satu demi satu. Melihat data yang aneh dan menakutkan ini, terkejut tidak bisa menutup mulut mereka. Di sisi lain, ruang konferensi besar. Seorang pria muda eksekutif perusahaan sedang mengadakan pertemuan dengan bawahannya. Tiba-tiba, seorang pemilik grup bernama Xinian. Grup besar untuk kembalinya Wang Jiao Ningsing meneruskan sebuah pesan. Setelah membaca pesannya, pemuda sukses, ekspresi pria itu sedikit berubah. Kegembiraan di hatinya hampir tidak bisa ditahan. Dia telah kembali. Pemuda sukses, pria itu menekan kegembiraan di hatinya. Dan buru-buru mengirim pesan ke grup. Pesan? Segera setelah dikirim, itu mendapat banyak tanggapan. Sebuah grup yang dingin dan sepi. Tiba-tiba menjadi hidup. Dia benar-benar lupa bahwa dia masih dalam pertemuan dan membalas pesan. Senyum di sudut mulutnya hampir tidak bisa disembunyikan. Melihat asisten di sebelahnya tampak bingung. Hanya untuk melihatnya mengirim pesan. Tiba-tiba mengangkat telepon. Berdiri dengan bersemangat. Saya pergi dulu. Anda akan terus berbicara setelah beberapa saat. Pria itu pergi dengan tergesa-gesa tanpa menoleh ke belakang. Meninggalkan bawahan yang saling memandang dengan bingung. Pada saat yang sama, perusahaan besar yang terdaftar. Seorang tiran muda yang sedang berbicara dan tertawa dengan pelanggan asing. Sambil bernegosiasi dengan pelanggan. Sambil memimpin pelanggan untuk mengunjungi perusahaannya. Mereka pergi ke pasar perusahaan yang tidak cocok. Dan bersiap untuk terus memperkenalkan proses bisnis perusahaan kepada pelanggan. Tanpa sengaja menemukan seorang peserta magang sedang melihat ponsel. Setelah melihat isi layar ponselnya, ekspresi CEO berubah sedikit. Dan berjalan mendekat dengan langkah besar. Peserta magang yang sedang melihat ponsel terkejut melihat CEO mendekat. Dan dengan cepat menyimpan ponselnya dan berdiri. Dia menjelaskan dengan tergagap. Tuan Lu. Saya tadi sedang mencari mitra kerja terbaru untuk pekerjaan. Ekspresi CEO serius. Jika dilihat lebih dekat, terdapat keagungan yang tak bisa disembunyikan. Apa yang dia lihat tadi? Coba PG. Peserta magang menjawab dengan gemetar kepada Tuan Lu. Buka ponselnya. Biar saya lihat. Peserta magang dan orang-orang di sekitarnya terkejut. Dan diam-diam mengamati CEO. Mereka sedikit bingung. Tidak yakin apa yang sebenarnya dipikirkan CEO. Kejadian hari ini sebenarnya termasuk dalam isi pekerjaan yang normal. Karena perusahaan mereka baru-baru ini sedang mencari juru bicara untuk produk terbaru. Dan isi pekerjaan peserta magang ini tadi adalah mengamati para tamu di Pegeliang dan memilih juru bicara yang cocok. Hanya saja tidak menyangka akan menarik perhatian CEO. Dia dengan cemas membuka ponselnya dan menyerahkannya kepada CEO. Pada saat yang sama, jantungnya berdebar kencang. Takut dimarahi detik berikutnya. Hati orang-orang lain di sekitarnya juga sama-sama tegang. Takut dihukum karena itu. CEO mengambil ponsel itu dan melihatnya. Tiba-tiba ekspresi wajahnya menjadi lembut. Dan matanya menjadi lebih jernih. Dia akhirnya kembali. Peserta magang di sampingnya diam-diam mengamati CEO. Dia hanya melihatnya menatap ponsel.
Tetapi tidak ada lagi keagungan di wajahnya. Bibir tipisnya yang biasanya terkatup rapat, memiliki efek yang mengejutkan. Terutama matanya, seperti seorang penggemar yang bertemu dengan idolanya. Karyawan lama lainnya juga menyadarinya. Dan pada saat yang sama menunjukkan ekspresi bingung. Apakah ini CEO Gunung Es yang tidak pernah tersenyum? Sejak mereka bergabung dengan perusahaan hingga sekarang, mereka belum pernah melihatnya tersenyum di depan umum. Sekarang dia benar-benar tersenyum. Senyumnya jernih. Seperti seorang pemuda baru. Mereka juga tidak yakin apa yang sebenarnya dipikirkan CEO mereka. Beritahu, biarkan semua orang di perusahaan menghentikan pekerjaan mereka. Ubah menjadi menonton PG. Kedua, waktu menonton adalah selama 1 lagu. Setelah mendengar pemberitahuan ini, semua karyawan perusahaan yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut. Menonton variety show saat bekerja hanya selama 1 lagu. Apakah ini benar-benar bekerja? Tidak. Mungkinkah presiden sombong mereka terkena panah beracun? Setelah mengatakan ini, presiden sombong berbalik dan berkata kepada seorang asisten yang menemani. Anda bawa dulu klien untuk melanjutkan tur setelah 1 lagu. Saya akan kembali nanti. Asisten di samping tampak bingung. Mengangguk. Pada akhirnya, dia tetap mengikuti instruksi dan membawa klien untuk melanjutkan tur. Dan presiden sombong mereka bahkan tidak menoleh ke belakang dan berjalan ke ruang istirahat di samping. Menutup pintu dengan lembut. Di sisi lain, seorang pebisnis di bandara sedang menyeret kopernya. Bergegas menuju bandara. Tiba-tiba, matanya tanpa sengaja tertuju pada bandara. Dia berhenti ketika melihat layar lebar di pinggir jalan. Ekspresi cemasnya tiba-tiba menjadi lembut. Dia telah kembali. Pebisnis itu perlahan meletakkan kopernya. Menatap lekat-lekat wajah familiar di layar. Matanya sedikit memanas. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Setelah buru-buru mengubah jadwal penerbangannya, dia hanya berdiri di bawah layar dan menonton. Hujan gerimis turun dari langit. Dia sama sekali tidak peduli. Membiarkan air hujan jatuh di tubuhnya sendiri. Namun, wajahnya menunjukkan senyum polos seperti anak kecil. Pada saat yang sama, di grup besar bernama Menunggu Bintang Kembali, semua orang membahas hal yang sama. Tanpa ada tanda-tanda. Dia kembali begitu saja. Saya baru saja bertanya-tanya. Tidak hanya grup kita. Grup penggemar lainnya juga tidak tahu tentang comeback ini. Menunggu 7 tahun, dihukum 7 tahun. Tiba-tiba melihatnya muncul kembali. Di media berita. Seperti mimpi. 7 tahun lalu. Dia berjanji untuk mengadakan konser saat debutnya 10 tahun. Kali ini dia tidak akan kembali karena masalah ini, kan? Seharusnya benar. Grup lain seharusnya belum mendapat kabar. Akankah tiketnya sangat sulit didapatkan saat itu? Ketua grup berikan saran. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita perlu berdiskusi dengan saudara-saudari di grup lain? Ketua grup bernama 10 tahun ini. Setelah terdiam beberapa saat, mengirim sebuah pesan. Tidak perlu. Sebaiknya jangan sampai ada kebocoran informasi apapun. Dan juga menghitamkannya. Orang lain. Setelah melihat pesan ini, tampak bingung. Bro, apakah kamu masih penggemar? Bagaimanapun juga, kamu terlihat seperti anti-fans. Tidak melakukan ini. Apakah benar-benar baik? Kita telah menjadi penggemarnya selama 10 tahun. Menunggunya selama 7 tahun. Akhirnya, menunggunya untuk kembali. Menunggu dia mengadakan konser. Kamu benar-benar meminta kami untuk menghitamkannya? Aku tidak bisa melakukannya. Aku juga menghitamkan. Dia hanya menyangkal masa mudaku. Segera, ketua grup bernama 10 tahun ini mengirim pesan suara yang panjang. Begitu ada kebocoran informasi. Jika penggemar lain tahu,
peluang kita untuk mendapatkan tiket akan sangat menurun. Ini adalah konser pertamanya sejak dia debut. Meskipun kita tidak tahu berapa banyak tiket yang akan ada. Tetapi para penggemarnya sedang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Bukannya sudah mati. Semua orang sudah melihat kejadian kemarin. Tingkat dukungan itu semua diberikan oleh penggemarnya satu persatu. Tidak ada pasukan air, berdasarkan basis penggemar ini. Tiketnya pasti akan sangat sulit didapatkan. Jadi kita tidak hanya tidak membocorkan informasi, tetapi juga pergi ke internet untuk menghitamkannya. Menyesatkan orang lain. Meningkatkan peluang mendapatkan tiket. Kata-katanya membuat teman-teman grup yang awalnya masih memiliki pendapat yang berlawanan langsung setuju. Meskipun demikian, saya masih sangat setuju. Aku tidak peduli apakah orang lain ingin menonton konser atau tidak. Tetapi aku harus hadir di lokasi konser pada hari itu. Maaf. Aku akui ide ini sangat buruk. Tetapi aku tertarik. Kurang dari 30 detik, kru mencapai kesepakatan. Semua orang mulai bergerak secara terpisah. Bersiap ketika kamu mengumumkan berita konser. Untuk pergi ke berbagai platform dan membuat keributan di belakang layar. Intro yang indah baru saja dimulai. Lokasi yang tadinya berbisik-bisik tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka tanpa sadar melihat ke arahmu di layar. Menyingkirkan senyum sini sebelumnya. Mata mereka penuh harapan dan kekaguman. Kamu di atas panggung. Menatap penonton di bawah panggung. Perlahan mendekatkan mikrofon ke bibirmu. Ekspresimu tenang. Auramu luar biasa. Seolah-olah kamu dilahirkan untuk berdiri di atas panggung. Detik berikutnya lagu terdengar, dia mengambil foto terpisah. Apakah itu berarti mimpi yang belum selesai dan pertengkaran sampai jalan keluar terakhir? Di perkebunan teh tempat kita pernah saling mencintai. Dalam lagumu, tampak sedikit ketidakberdayaan dan kesedihan. Seolah-olah kamu sedang mengembara di persimpangan jalan yang sunyi. Kesepian dan tak berdaya. Saat ini, para penonton tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pada saat yang sama, para staf di belakang layar program semua diam-diam menyaksikanmu di atas panggung. Ini adalah pertama kalinya kamu naik panggung setelah 7 tahun. Dan juga lagu baru pertama setelah 7 tahun. Mendengarkan suara yang familiar. Saat terdengar di atas panggung, hanya ada satu pikiran di benak mereka. Dia kembali. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu. Lagunya selalu dapat dengan mudah menangkap hati para pendengar. Dari melodi hingga lirik. Dari teknik vokal hingga pemandangan semuanya sempurna. Kembali sebagai raja. Tepat ketika staf mendengarkan dengan sangat seksama. Tiba-tiba seorang anggota staf berdiri dengan bersemangat. Rating melonjak hingga 15%. Sutradara utama dan anggota staf lainnya awalnya terkejut. Kemudian kegembiraan besar menyelimuti mereka. Program kita akan meledak. Saat ini, para pemirsa di seluruh dunia yang berada di depan TV mengikuti lagu ini dengan lembut melambaikan tangan mereka. Saat ini, identitas mereka hanya tersisa satu, penggemarmu. 10 tahun telah berlalu. Mereka telah berubah dari remaja yang naif menjadi pemuda yang mantap. Dari orang baru yang memasuki masyarakat menjadi pemimpin di berbagai bidang. Saat ini, mereka melepaskan semua lingkaran cahaya mereka. Melepaskan kelelahan mereka. Hanya menyisakan identitas sebagai penggemarmu. Segera, berita ini seperti semalam. Angin musim semi menyebar ke seluruh dunia. Semakin banyak penggemar secara bersamaan menghentikan apa yang mereka lakukan dengan mata berkaca-kaca. Dengan gembira melihat sosok yang familiar di layar. Mendengarkan suara yang familiar. Melihat suara yang familiar.
Mereka seolah-olah kembali ke 10 tahun yang lalu. Tahun itu mereka masih sangat muda. Tahun itu mereka masih bekerja keras untuk impian mereka selama 7 tahun. Menunggumu selama 7 tahun penuh. Foto profil grup penggemar itu satu persatu berubah menjadi abu-abu. Dan kamu belum juga kembali. Sekarang kamu kembali. Begitu tiba-tiba muncul di hadapan publik. Sama seperti kepergian 7 tahun yang lalu. Tanpa firasat apapun, mereka tidak pernah menyangka. Benar-benar akan ada hari ini melihatmu di layar. Banyak penggemar yang menutupi mulut mereka. Berbisik tentang kenangan masa muda mereka yang telah kembali. Pada saat yang sama, program PG2 sekali lagi memposting rating tertinggi di akun resmi Weibo. Rating 15%. Rating PG2 mencapai rekor tertinggi baru. Kembali tetaplah seorang pemuda. Guru Ming, kami selalu menunggumu, antusiasme kami pasti lebih dari 15%. Begitu pesan ini diposting. Seluruh internet seolah-olah mengalami gempa bumi. Banyak orang bergegas ke bawah komentar grup program PG2. Grup program sedang membuat sensasi untuk sebuah variety show. Bagaimana mungkin ada rating setinggi ini? Haha. Grup program berusaha keras untuk bekerja sama dengan HUKA dalam membuat sensasi. Bahkan ratingnya pun harus dipalsukan. Jika data ini benar, saya akan memakan TV saya sekarang. Di sisi lain, Ma Qiang dari perusahaan Huanteng menyaksikanmu di TV. Wajahnya menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka kamu masih menyembunyikan lagu seperti itu. Tidak menulis lagu lagi selama 7 tahun dibekukan. Bahkan dia mengira bakatmu sudah habis. Tanpa diduga sekali keluar adalah kartu truf. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak lagu kartu truf yang kamu miliki. Saat ini, Ma Qiang menyesal. Menyesal begitu mudahnya membatalkan kontrak denganmu. Dia bisa membayangkan bahwa dia akan menghadapi amarah bos lagi, seperti 7 tahun lalu. Sekarang satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tidak memberimu kesempatan untuk bersinar kembali. Segera Huanteng. Akun resmi perusahaan sekali lagi mengeluarkan sebuah pesan. Perusahaan kami telah membatalkan kontrak dengan Guru Ningsing. Dan tidak lagi memberikan penjelasan yang masuk akal atas perilaku Guru Ningsing. Kemudian Huanteng. Para artis di bawah perusahaan juga berdiri untuk menyatakan sikap mereka. Musisi Tian Yu bersikeras pada orisinalitas. Menolak karya ciplakan dari penulis lagu, penyanyi hip-hop Yipi. Di balik setiap lagu, terdapat kerja keras seorang pencipta. Menghormati pencipta dan mendukung orisinalitas. Dengan Huanteng dan artis-artis di bawahnya memimpin. Dengan cepat ada banyak suara di Weibo yang menolak identitasmu sebagai musisi. Huanhua yang menyukai musik. Kami bersusah payah menulis lirik. Apakah hanya untuk memberikan inspirasi kepada para penjiplak? Saat hujan tidak memakai payung. Apakah penjiplakan sekarang begitu terang-terangan? Dengan pernyataan dari para tokoh besar di lingkaran itu. Mungkinkah mereka dengan cepat mengarahkan tombak ke arahmu lagi? Mereka menulis komentar yang sama di bawah akun resmi PGR. Penjiplak keluar dari dunia musik. Di sini, di atas panggung PGR. Kamu sudah menyanyikan bagian manapun dari lagu itu. Emosi mereka telah dibawa ke tingkat yang lain. Mata mereka basah, mata mereka penuh dengan kerinduan akan masa lalu. Dorongan hati tahun itu. Mereka kehilangan orang yang paling mencintai mereka. Itu adalah mimpi yang belum selesai. Begitu juga dia. Mereka menyesal. Tidak menyangka hanya dengan sebuah lagu dapat dengan mudah membangkitkan penyesalan yang terpendam di hati mereka. Mereka memejamkan mata sedikit. Saat ini, tenggelam dalam kenangan mereka sendiri. Saat ini, mereka hanya ingin menggunakan waktu sebuah lagu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada diri mereka di masa lalu. Lagu di atas panggung mencapai akhir. Oh, jika kamu ingin melupakan aku juga bisa menjadi lagu. Kaulah yang mengucapkan selamat tinggal pada akhirnya. Sekali lagi,
Air mataku perlahan mengalir di pipiku dan menekan keberanianku padamu. Hanya saja dengan hilangnya nada terakhir. Kau membungkuk lagi kepada penonton di bawah panggung. Lalu perlahan mundur dari panggung P. Ketika penonton di bawah panggung terbangun dari ingatan mereka. Kau sudah tidak terlihat di atas panggung. Mereka tidak sempat menyeka air mata di sudut mata mereka. Dan berteriak ke arah panggung yang kosong. Satu lagu lagi, satu lagu lagi. Segera, terdengar suara yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Satu lagu lagi, satu lagu lagi. Staf di balik layar P melihat adegan ini di antara penonton dan merasa sedikit sulit. Awalnya mereka hanya mengundangmu sebagai bintang tamu. Tanpa diduga kau hanya butuh waktu satu lagu. Untuk mengubah tempat ini menjadi konsermu sendiri. Tidak hanya para penonton itu. Bahkan staf di balik layar ini pun terkejut. Dan hampir melupakan pekerjaan mereka. Saat ini, mereka menyesal. Menyesal tidak mengundangmu untuk berpartisipasi dalam seluruh musim syuting P. Dengan kemampuan menyanyimu, P pasti akan menjadi kuda hitam di dunia variety show. Atau bahkan variety show andalan. Mereka melihat reaksi penonton di bawah panggung. Dan menunjukkan senyum tak berdaya. Andai mereka tahu ini sebelumnya. Mereka akan memaksamu untuk menandatangani P musim ini. Sekarang mereka menyesal. Sangat menyesal. Seorang staf melihat komentar di bawah Weibo P ditutup. Dan tersenyum getir. Musisi profesional mana yang menjiplak program mereka yang belum pernah mendengar lagu ini? Hanya para netizen yang mendengarkan rumor. Pesta musik akbar ada di depan mereka. Tetapi mereka mengabaikannya. Malah berbalik untuk mencemooh seorang musisi dengan bakat sejati. Hanya saja opini publik di internet semakin serius. Bahkan ada yang mulai mencemooh kru program dan mempertanyakan bahwa kru program dan kamu menyewa pasukan air untuk memalsukan data. Ketika staf kru program masih kesal dengan komentar online itu. Mereka sekali lagi terkejut. Tepat saat kamu baru saja keluar. Rating mereka sudah mencapai 20%. Rating ini untuk seluruh pendekar sudah seperti mitos. Belum pernah ada drama TV. Atau acara varietas yang mencapai rating setinggi ini. Setelah melihat rating ini, para staf di balik layar yang sebelumnya khawatir dengan komentar-komentar online. Seolah-olah mendapatkan semangat baru, persetan dengan plagiarisme. Dengan rating ini, mereka bahkan ingin berlutut memohon agar kamu tetap tinggal. Dan melanjutkan syuting. PG, terlalu meremehkan tim program jika membeli pasukan bayaran. Jika mereka punya kekuatan itu, mereka tidak akan sampai tidak bisa mengatasi kamu. Sekarang mereka melihat para pembenci yang komentar ditutup. Ingin sekali membantu mereka menguras air di dalam otak. Yang dipaksa diberi makan selama 7 tahun oleh para musisi yang disebut-sebut. Sekarang bertemu hidangan musik malah tidak bisa membedakannya, ya? Plagiarisme? Plagiat kakek buyutmu? Berani-beraninya kalian menyebut ini plagiarisme. Coba tunjukkan buktinya. Para staf tim program PG sambil mengumpat dalam hati. Sambil menutup di Weibo. Memperbarui sebuah informasi. Beri aku waktu sebuah lagu untuk mencapai mitos rating 20%. PG bergandengan tangan dengan Guru Ningsing menghabiskan waktu sebuah lagu. Berharap lain kali bisa bekerja sama dengan Guru Ningsing lagi. Setelah melihat informasi ini, internet kembali meledak. Masa sih? Apakah data ini tidak terlalu luar biasa? Haha. Seluruh Daxia belum pernah melihat rating setinggi ini. Sebuah acara varietas berani menyebut dirinya sebagai mitos. Seorang plagiat masih berani membual seperti ini. Tidak ada harapan. Sekarang bahkan tim program terang-terangan mendukung plagiarisme. Aku tidak akan mendengarkan lagunya. Saat para netizen di Weibo masih berdiskusi.
Tiba-tiba ada yang memotong adegan kamu bernyanyi di PG dan mempostingnya di stasiun C. Baru diposting tidak sampai 30 detik. Jumlah tayangannya sudah melebihi 10 juta. Dan dia langsung mendapatkan tambahan 2 juta penggemar. Dan tim program PG sangat perhatian. Tidak hanya memperbarui video versi HD saat kamu bernyanyi di akun stasiun C dan Weibo secara bersamaan. Tetapi juga dengan sangat perhatian memposting foto kamu sebelum naik panggung. Terlihat di foto. Kamu mengenakan kemeja putih. Celana panjang hitam. Ekspresinya tenang dan terkendali. Saat lampu panggung menyinari wajahmu. Tatapanmu lembut dan jernih. Sama seperti 11 tahun lalu saat pertama kali debut. Meskipun sudah 7 tahun tidak muncul di depan kamera. Kau sama sekali tidak panik sebelum naik panggung. Seolah-olah hanya berbalik dan kembali. Kembalinya tetaplah seorang raja. P. Tim program PGR juga menambahkan satu set teks. Jika waktu bisa berputar. Semua orang di depan layar di belakangnya berdering. Video ini baru saja diposting. Kurang dari 20 detik. Jumlah retweet dan penayangan meningkat dengan mengerikan. Seperti letusan gunung berapi. Hanya dalam 20 detik. Sudah ada 100 juta penayangan dan retweet. Bahkan ada banyak sekali komentar di bawahnya. Pada saat yang sama, 2 trending topik kembali muncul di daftar trending topik Weibo. P. Bintang kembali tetaplah bintang muda, PGR menciptakan mitos. Saat melihat kedua trending topik ini, ada yang bersemangat, ada yang terkejut, ada yang iri. Dalam 7 tahun ini, dia tidak pernah muncul. Bahkan satupun single tidak dirilis. Mereka takut selama 7 tahun. Menunggumu selama 7 tahun. Akhirnya menunggumu untuk kembali. Merilis lagu baru. Sekarang mereka masih khawatir kamu akan pensiun lagi. Dan tidak aneh sama sekali dengan kepribadian idola mereka ini. Bahkan kemungkinannya sangat besar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita melakukan sesuatu untuknya? Meskipun aku tidak tahu kapan dia akan kembali lagi. Tapi aku tahu dia masih ingat kita para penggemarnya. Yang aku sukai. Bukan hanya lagunya. Tapi juga kepribadiannya. Jika dia menyukai gaya hidup seperti ini, aku pasti akan mendukungnya. Sekarang Huanteng Company telah mengakhiri kontrak dengannya. Bahkan sudah berselisih. Aku khawatir dia akan semakin sulit di lingkaran ini di masa depan. Kali ini grup itu seperti air mendidih. Potongan demi potongan komentar bermunculan. Kita sekarang bukan lagi orang baru yang baru lulus. Saat itu, dia membeli hak cipta dengan harga selangit agar kita tidak perlu membayar untuk mendengarkan lagunya. Sekarang giliran kita untuk melakukan sesuatu untuknya. Saudara-saudari. Meskipun kita sudah melewati usia muda yang sembrono, tapi kita masih bisa bergerak. Bahkan bisa sedikit sembrono lagi. Bisakah? Dulu aku juga seorang anak Zuan. Sekarang masih penuh dengan kekuatan tempur. Aku tidak pernah kalah dalam perdebatan itu. Sekarang giliran kita untuk melindunginya. Melindungi mimpinya. Kita melindunginya bersama. Yang paling disesalkan adalah grup program PG. Karena kehadiranmu, program mereka telah mencapai tingkat yang baru. Tetapi mereka khawatir grup program lain juga mengundangmu. Maka rekor penayangan terbaru mereka tidak akan bisa dipertahankan. Kamu sekarang adalah paket lalu lintas berjalan. Atau paket lalu lintas yang memiliki kekuatan dan potensi. Grup program manapun yang mengundangmu adalah jaminan peringkat. Mereka tidak peduli tentang plagiarisme atau manipulasi data. Mereka tidak bisa mengendalikannya.
Mereka sekarang hanya ingin memanfaatkan kekayaan yang ada di depan mata. Saat ini, seluruh staf di balik layar program sedang mendiskusikan masalah ini. Sebaiknya kita segera membuat keputusan. Seolah-olah semua grup program lain mengawasi bagian ini. Mengenai masalah ini, saya tidak punya pendapat. Mengapa saya tidak pergi ke depan gerbang rumahnya sekarang dan menunggunya di sini? Anda memperkirakan dalam hati Anda. Anda masih kekurangan 4 juta. Hanya tersisa 14 hari sampai konser yang dijanjikan dengan para penggemar. Hanya saja sekarang saya harus mencari cara untuk mengumpulkan. Sisanya 400. Hari ini P Brother kedua mengundang. Undang Anda untuk berpartisipasi dalam peran cameo P Brother kedua. Juga karena Anda baru saja kembali dengan lalu lintas dan topik pembicaraan. Sekarang tidak mungkin mengundang Anda untuk terus berpartisipasi dalam perekam P Brother kedua. Saya khawatir sekarang tidak ada lagi grup program. Bahkan Anda seorang penyanyi kedaluarsa tanpa penggemar. Anda menghela nafas perlahan. Menunduk dan melihat 6 juta di akun Anda. Sekarang jika saudara FA takut bahkan platform musik kerjasama tidak akan berbicara. Tepat ketika Anda bingung. Tiba-tiba Anda menerima telepon. Setelah menjawab telepon, senyum merekah di wajah Anda. Grup program P Brother kedua sekali lagi mengundang Anda untuk menjadi tamu kapal. Pada saat yang sama, mereka juga menawarkan gaji 4 juta. Benar-benar mengantuk? Seseorang mengirim bantal. Anda langsung setuju ketika seluruh jaringan masih berdiskusi. Saat menjiplak dan membeli pasukan air. Bahkan mengejek P Brother kedua karena hanya berani makan gelombang dividen lalu lintas. Tiba-tiba grup program P Brother kedua sekali lagi menutup Weibo. Sekali lagi masalah gaji yang besar. Berita ini sekali lagi memicu gelombang diskusi di seluruh jaringan. Selamat datang Guru Huan Xing untuk bergabung dengan P Brother kedua. Guru Ningsing akan kembali ke panggung P Brother kedua dengan 2 lagu barunya. Tahun baru berlalu dengan cepat. Antusiasme tidak berkurang. Tahun tidak bertambah. Kami menunggumu kembali. Pada saat yang sama, grup program juga secara khusus merilis poster penampilannya di bagian bawah. Di atasnya juga tertulis tanggal siaran episode yang Anda ikuti. Setelah melihat berita ini, netizen berbondong-bondong beralih ke penutupan P Brother kedua. Mulai mencemooh dan menyindir. P Brother kedua kali ini berencana untuk memakan lalu lintas secara menyeluruh. Apakah Anda tidak takut makan seteguk pasir? Grup program terlalu percaya diri. Begitu yakin bisa mendukung rating dengan mengandalkannya. Hahaha variety show unggulan. Sekarang sebenarnya mengandalkan penyanyi kedaluarsa untuk menarik perhatian. Sungguh menggelikan lagunya. Estetika macam apa? Hanya beberapa lagu internet. Sekarang zaman apa? Masih ada orang yang memuji. Tunggu saja sampai dipermalukan. Pada saat yang sama, seseorang menemukan sebuah lagu cover dari muncul di posisi pertama tangga lagu baru di berbagai platform musik. Lagu cover yang dia nyanyikan adalah Milikmu. Setelah lagu cover ini muncul, dalam waktu kurang dari 2 jam sudah ada 10 juta pendengar. Jauh meninggalkan lagu-lagu baru lainnya. Ini hanyalah sebuah lagu cover. Namun sudah memiliki jumlah pendengar yang sangat tinggi. Jika itu adalah lagu orisinal, data ini hanya akan menjadi lebih mencengangkan. Di sini, grup penggemarmu juga heboh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Pesong akan terus mengundangmu. Bukannya kamu tidak melanjutkan kesuksesan. Tapi dia benar-benar berusaha. Seseorang dengan hati yang gelisah mengirim pesan di grup. Seharusnya begitu kan? Meskipun dia tidak memposting di Weibo. Dan tidak membocorkan sedikit pun informasi. Tapi ini terlalu mirip dengan gayanya juga ada yang menjawab. Tanpa keyakinan sedikit pun. Sebenarnya aku tidak pernah bermimpi dia akan terus berpartisipasi di Pesong. 2. Saudara-saudari. Apakah kita juga harus melakukan sesuatu? Beberapa hari ini seluruh internet mencelanya. Apakah kita juga harus menyatakan sikap? Harus, di mana dia berada. Disitulah kita berada.
Benar, tidak bisa membiarkannya berjuang sendirian. Kita harus menemaninya berjuang selama 10 tahun. Kita sudah dewasa. Saatnya kita bertindak. Ada yang senang. Ada yang khawatir. Beberapa hari ini, usahamu telah membawa banyak popularitas dan topik hangat ke seluruh internet. Sekarang banyak perusahaan yang mengincar kue terbesar ini. Dan sebagai perusahaan lama, seluruhnya bersuka cita. Suasana di seluruh perusahaan sangat tertekan. Semua orang tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Di ruang rapat, Emma Qiang dan semua eksekutif senior perusahaan lainnya menundukkan kepala. Dengan gemetar menahan amarah ketua perusahaan. Kalian semua bodoh. Pohon uang sebesar ini, benar-benar kalian biarkan pergi. Dan juga membawa kerugian besar bagi perusahaan. Hanya dengan lagu cover sudah memiliki popularitas setinggi ini. Apakah kalian tidak menggunakan otak saat bekerja? Sekarang di seluruh dunia musik berapa banyak yang bisa menulis lagu? Bahkan jika dia 7 tahun tidak muncul di panggung. Apa jenis orang penggemarnya adalah pilar utama Dacia? Apakah mereka kekurangan uang? Si bodoh Emma Qiang dan semua eksekutif senior perusahaan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Terutama Emma Qiang sangat menyesal. Sekarang popularitasmu secara bertahap pulih seperti dulu. Sementara mereka menjadi bahan tertawaan. Cukup dengan omelan. Kemudian ketua berkata kepada Emma Qiang. Karena dia belum menandatangani kontrak dengan perusahaan lain. Carilah cara. Biarkan dia terus menandatangani. Perusahaan kita sekarang akan menghubunginya. Emma Qiang buru-buru mengangguk. Dan keluar dari ruang rapat. Di sini, kamu selesai merekam lagu di studio rekaman sendiri. Tepat ketika kamu keluar dari sana. Telepon berdering. Melihat nama Emma Qiang di layar. Kamu berpikir sejenak. Dan akhirnya mengangkat telepon. Xiaoning, ini aku. Di seberang sana, Emma Qiang pertama kalinya berbicara dengan nada menyanjung kepadamu. Mengingat sikap pihak lain saat memutuskan kontrak dengannya beberapa hari yang lalu. Wajahmu langsung menjadi dingin. Suara menyanjung Emma Qiang datang lagi dari seberang telepon. Xiaoning, apa yang sedang kamu sibuk kerjakan? Nada menyanjung itu menyembunyikan sedikit percobaan. Membuatmu merasa mual. Beberapa hari yang lalu, sikap angkuh pihak lain masih segar dalam ingatan. Perusahaan Huanteng memiliki banyak artis. Bahkan ada beberapa pendatang baru yang lebih rela dipromosikan perusahaan. Daripada memberimu konser. Semakin kamu memikirkannya, semakin marah kamu. Dulu kamu juga membawa keuntungan besar bagi perusahaan. Bahkan bisa dikatakan dulu kamu yang menghidupi seluruh Huanteng. Sekarang setelah berhasil, alat dibuang. Jika bukan karena kamu naik PG dan memiliki sedikit popularitas, pihak lain juga tidak akan sebaik itu menelepon. Ada apa? Kamu menjawab dengan dingin. Mendengar balasanmu, Emma Qiang sangat kesal di dalam hatinya. Namun, untuk menjaga kekesalannya ini, dia tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat kepadamu. Xiaoning, begini. Bukankah kamu ingin mengadakan konser? Mengadakan konser membutuhkan banyak uang. Namun, perusahaan setuju. Nanti setelah kita memperbarui kontrak, perusahaan akan mengadakan konser tingkat raja untukmu. Beberapa hari yang lalu saya pusing memikirkan para pendatang baru di perusahaan. Lihatlah para pendatang baru ini, tidak ada satupun yang memiliki kemampuan sepertimu. Hampir setahun, bahkan tidak ada karya yang layak. Sudah mulai cemas. Kali ini perusahaan tidak hanya mengadakan konser untukmu, tetapi juga membantumu merilis album baru. Apa yang kamu inginkan? Perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Mendengar ini, kamu hampir tertawa. Sudah sampai saat ini, Emma Qiang ini masih mempermainkan orang lain seperti orang bodoh. Sekarang kamu sudah mengumpulkan uang untuk mengadakan konser. Tidak perlu lagi Huanteng terus menghisap darah.
Adapun album, kamu tidak perlu bertemu, kamu tidak berbicara. Ma Qiang mengira kamu tergerak oleh perkataannya. Tiba-tiba menjadi sedikit sombong. Xiao Ning, kamu masih muda. Tidak mengerti hubungan di dalamnya. Kamu bisa mencapai prestasi seperti sekarang ini. Kamu berjasa besar bagi perusahaan. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Jika kamu meninggalkan perusahaan Huanteng, kamu tidak akan menemukan hal yang sebaik ini. Mendengar ini, kamu tidak bisa menahan tawa, kan? Ada hal lain? Saya sangat sibuk sekarang. Ma Qiang melihat. Kamu tidak bisa ditebak, amarah di hatinya tidak bisa lagi ditekan. Artis? Jangan berpikir kamu bisa mulai bersikap angkuh hanya karena kamu memiliki sedikit popularitas sekarang. Perusahaan sekarang tidak kekurangan orang baru. Perpanjangan kontrak denganmu. Juga karena kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Kau pikir kau hebat setelah bersama PGR. Ya kan? Sebenarnya ini hanya sekejap mata. Ada banyak hal seperti ini di lingkaran ini. Dan aku belum pernah melihat ada yang populer. Sekarang bukan perusahaan yang tidak bisa tanpamu. Tetapi kaulah yang tidak bisa tanpa perusahaan. Tanpa pengemasan dan promosi perusahaan. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang baru. Berapa banyak sumber daya yang perlu dimobilisasi di balik konser? Tahukah kau? Jika perusahaan tidak membantumu mengurusnya, tidak banyak penonton yang akan datang. Pasti rugi besar. Sekarang kau harus berpikir jernih. Perusahaan Huanteng dianggap sebagai salah satu yang terbaik di lingkaran ini. Perusahaan menyinggungku dan perusahaan akan sulit bagimu untuk bertahan di lingkaran ini. Dan tidak akan ada kesempatan untuk maju lagi di masa depan. Kau tertawa lagi. Ma Qiang ini sangat lemah. Jadi dia menggunakan cara keras. Namun, apa yang dia katakan itu benar. Kau memiliki pencapaian hari ini. Pengemasan dan promosi perusahaan memiliki peran tertentu. Tapi kali ini Ma Qiang salah. Bahkan sangat salah. Dia meremehkan kekuatanmu. Dan melebih-lebihkan pentingnya Huanteng bagimu. Kau melihat daftar lagu yang padat di komputer. Sekarang selama kau ingin merilis lagu, ingin menghasilkan uang, kau dapat merilis lagu baru setiap bulan. Dan kolega yang produktif juga dapat menjamin kualitas. Ma Qiang masih mengira kau adalah anak laki-laki yang tinggal di rumah kontrakan bobrok. Bahkan tidak mampu membayar biaya sekolah. Sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun berlalu. Kau sudah dewasa. Tidak perlu lagi dipermainkan demi beberapa perak receh. Kau harus berpikir jernih. Kau akan menyesal jika melewatkan kesempatan ini. Ma Qiang mengatakan dia melakukannya untuk kebaikanmu. Tetapi dalam hatinya dia berencana bagaimana membalas dendam setelah kau memperbarui kontrak. Kau tidak mungkin membatalkan konser setelah penggemar membeli tiket. Dengan alasan kau merasa penghasilannya terlalu sedikit. Pada saat itu pasti akan ada banyak penggemar yang berhenti dan merilis album. Apalagi dia akan mengaturmu untuk terus berpartisipasi dalam pertunjukan komersial. Menguras habis dukungan pemirsamu. Saat itu tiba. Penggemarmu hanya akan berpikir kamu menjual nostalgia. Tanpa kekuatan nyata. Dan perusahaan sudah melatih bintang baru untuk menggantikan posisimu. Namun, semua ini hanyalah ponselnya. Kamu sama sekali tidak memberinya kesempatan ini. Maka pergilah. Setelah berkata, kamu langsung menutup telepon. Di luar ruang rapat, Ma Qiang menatap ponselnya dengan wajah penuh amarah. Dia tidak menyangka temperamenmu seperti batu di jamban. Bau dan keras kepala. Tidak hanya tidak setuju untuk memperbarui kontrak, tetapi juga berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Setelah sadar, dia sangat marah. Baik. Kamu bersulang tidak mau malah memilih minum hukuman. Dengan amarah, Ma Qiang kembali ke ruang rapat. Dan menambahkan bumbu pada apa yang baru saja dikatakan. Setelah Ketua Huanteng mendengarkan,
Dia langsung marah, seorang artis kecil. Berani membuat keributan seperti itu. Tidak tahu diri. Dia memutuskan untuk menggunakan semua sumber daya perusahaan untuk memblokirmu. Menghitamkanmu. Agar kamu tahu akibat menyinggung Huan Teng. Kali ini Huan Teng akan membiarkan artis lain melihat apa yang akan terjadi jika melawan perusahaan. Tanpa Huan Teng, mereka bukan apa-apa. Ketika seluruh jaringan mempertanyakan apakah kamu melakukan plagiarisme. Kamu menggunakan tangan langsung yang lebih jelas untuk menampar wajah mereka. Seorang penggemar hitam kecil. Saat ini kamu baru saja menutup telepon Emma Qiang. Dan kemudian telepon asing lainnya datang. Kamu